Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat 17 mengajarkan bahwa tindakan belas kasihan kepada orang yang lemah bukan hanya sekadar perbuatan baik, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dengan membantu orang yang lemah, kita seolah-olah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan sebagai pembalas yang setia akan memberikan balasan yang sesuai. Saudara-saudara, ayat ini menegaskan pentingnya belas kasihan, keadilan sosial, dan keyakinan bahwa Tuhan memperhatikan dan memberkati setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan tulus. Istilah memiutangi Tuhan adalah metafora yang unik. Secara harafiah, ini berarti bahwa ketika seseorang memberikan bantuan kepada orang yang lemah, seolah mereka memberikan pinjaman kepada Tuhan. Secara teologis ini menunjukkan bahwa Tuhan menganggap tindakan kebaikan kepada orang yang lemah sebagai sesuatu yang dilakukan langsung untuk dirinya. Matius 25 ayat 40. Tuhan mengambil peran sebagai penerima atau penjamin dari tindakan kebaikan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita melihat orang-orang yang lemah, miskin, atau membutuhkan pertolongan. Mungkin mereka adalah tetangga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, teman yang sedang mengalami krisis, atau bahkan orang asing yang kita temui di jalanan. Saudara-saudara, bagaimana respon kita terhadap mereka? Apakah kita mengabaikan mereka karena merasa tidak punya waktu, tenaga, atau sumber daya? Atau kita merasa itu tidak penting? Ataukah kita tergerak untuk menaruh belas kasihan dan membantu mereka? Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan belas kasihan yang kita tunjukkan kepada orang yang lemah adalah seperti meminjamkan sesuatu kepada Tuhan. Ini adalah gambaran yang sangat indah ketika kita memberi dengan tulus. Tuhan melihatnya sebagai sesuatu yang berharga, seolah-olah kita melakukannya langsung untuknya. Tuhan tidak hanya memperhatikan tindakan kita, tetapi Dia juga berjanji untuk membalasnya. Belas kasih dalam keseharian. Belas kasihan tidak selalu harus dalam bentuk materi, saudara-saudara. Memberikan waktu untuk mendengarkan teman yang sedang berduka, membantu tetangga yang kesulitan, atau bahkan sekadar tersenyum dan bersikap ramah kepada orang yang sedang tertekan adalah bentuk belas kasihan yang sederhana, namun bermakna. Lalu yang kedua, dari nats ini kita melihat investasi yang abadi. Ketika kita menolong orang lain, kita mungkin tidak selalu melihat hasilnya secara langsung. Namun ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah pembalas yang setia. Apa yang kita lakukan dengan tulus tidak akan sia-sia. Tuhan akan membalasnya dalam waktu dan caranya yang sempurna. Yang ketiga, melihat Tuhan dalam sesama. Yesus mengajarkan bahwa ketika kita menolong orang yang lemah, kita sedang melakukannya untuk Dia. Ini mengajarkan kita untuk melihat Tuhan dalam diri setiap orang yang membutuhkan. Dengan demikian, belas kasihan menjadi bentuk ibadah yang nyata. Saudara-saudara, apakah selama ini kita sudah peka terhadap kebutuhan orang-orang sekitar kita? Apakah kita pernah mengabaikan kesempatan untuk menolong karena merasa tidak punya cukup sumber daya? Bagaimana kita bisa lebih aktif menaruh belas kasihan dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan hal kecil, bantu seseorang yang membutuhkan, baik dengan materi, waktu, atau doa kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.